Psalm Horas. Nas kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 18. Demikianlah dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jemaat dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak, mendorong kita supaya senantiasa hidup berbahagia. Jelas dikatakan, berbahagialah orang yang menantikan Tuhan. Coba perhatikan kata berbahagia. Bayangkanlah kalau satu huruf diambil, misalnya huruf G, berubah. Berbahagia menjadi berbahaya. Maknanya apa? Hidup tanpa Tuhan, hidup tanpa Allah bukan berbahagia, justru berbahaya hidupnya. Tentu siapapun kita yang nama manusia tidak mau hidupnya di dalam bahaya. Apalagi kalau terus-menerus hidupnya berbahaya. Kalau ada yang merindukan demikian, berarti dia sudah tidak normal lagi. Nah, firman Tuhan mengajak kita supaya senantiasa hidup di dalam berbahagia, bukan berbahaya. Dan itulah disampaikan oleh Nabi Yesaya melalui nubuatnya kepada umatnya sebelum mereka menerima hukuman, sebelum mereka terbuang, diingatkan supaya kembali kepada Tuhan. Memang sebagian di antara mereka ada hidupnya makmur, tetapi apa yang terjadi? Mereka lupa dengan sumber berkat itu, yaitu Allah, Yahweh, yang menjadi sumber berkat kehidupan mereka. Sehingga kalaupun mereka beribadah, mereka tubuhnya ada di dalam bait Allah, tetapi hatinya jauh dari Allah. Tentu kehidupan demikian tidak dikehendaki Tuhan. Dan itulah nubuatan dari Nabi Yesaya supaya mereka sungguh-sungguh peduli dengan Tuhan, supaya mereka mendengarkan firman Tuhan, menanti-nantikan saatnya Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada mereka, meskipun suatu saat mereka menderita karena hidup dalam pembuangan sebagai murka Allah. Kasih Tuhan tidak lekang, kasih Tuhan tidak berubah. Bahkan dikatakan tadi, Tuhan itu adalah Allah yang adil. Kenapa? Dia cenderung mau menunjukkan kasih-Nya kepada umatnya, umat pilihannya. Dan itulah juga hari ini, di zaman milenial ini, zaman serba canggih ini, jangan kita lupa dengan sumber berkat itu. Kalau kita dapat rezeki, kita pintar, kita pandai, kita dapat jabatan, dapat posisi, ya, hidup kita serba kecukupan, bahkan ada yang lebih. Ya, ingatlah, jangan sampai kita lupa kepada Dia sebagai sumber berkat itu. Karena itu hanya Tuhanlah yang menjadi sumber hidup kita berbahagia. Tanpa Allah, tadi jelas hidup kita berbahaya. Tuhan tidak mau hidup demikian, dan apalagi kita. Karena itu pesannya kepada kita, berbahagialah orang yang menantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang selalu
mengharapkan pertolongan Tuhan, dan ketahuilah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat sedetik pun. Ayo, mari bergegas. Hampiri Dia, datang kepadanya, berharaplah kepada Dia. Karena Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya kepada saudara saya, kepada siapa saja yang terus berseru-seru kepada Dia. Karena itu, terimalah Dia sebagai sumber berkat hidupmu. Karena Dialah kita bisa hidup dengan merdeka di dalam berbuat segala kebaikan. Oleh karena Dia, oleh karena kasih sayang Tuhan, marilah kita tidak jemu-jemunya berbuat baik. Salah satunya, jangan lupa dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Engkau adalah penyelamat kami. Engkau adalah harapan kehidupan kami. Engkau adalah sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan atas belas kasihan-Mu kepada kami. Sehingga Engkau ingatkan kami Tuhan, hidup tanpa Tuhan bukan berbahagia, sebaliknya menjadi berbahaya. Satupun manusia tidak mau hidupnya berbahaya, tetapi merindukan untuk senantiasa hidup di dalam kebahagiaan, yaitu yang berasal dari Tuhan. Bila Tuhan, Engkau tatap tilik seluruh anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada sekarang. Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Tuhan juga ada dalam masa depan yang Tuhan telah siapkan kepada mereka semuanya. Berkatilah semua anak-anak yang telah Engkau tebus, supaya hidup kami juga menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan atas kemurahan hati-Mu kepada kami, sehingga kami Tuhan boleh hidup hanya bersyukur kepada-Mu saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.